Welcome to my channel. Jangan lupa untuk klik subscribe dan klik juga notifikasinya biar kamu tahu video terbaru. Welcome back to my YouTube channel. Sekarang ketemu lagi dengan aku, Valena Aisyah. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Nah, kali ini kita akan membahas lagi tentang aturan kepenulisan menurut KBBI dan PUEB yang dipakai di PFI Novel Vizo Good Novel part ketiga. Jadi nanti mungkin akan berpart-part, jadi kalian pantengin aja YouTubeku di tips tutorial menulis yang pasti yang akan aku sampaikan di setiap hari Senin dan Kamis. Oke? Kita langsung aja masuk materinya, yaitu huruf miring. Huruf miring itu digunakan untuk judul buku, nama majalah, nama surat kabar, dan itu biasanya ditulis dalam kutipan di daftar pustaka. Itu menggunakan huruf miring, guys. Contohnya itu kayak Kompas, ini kan kayak nama koran gitu kan, itu pakai huruf miring. Aku Mencintaimu Dalam Diam, judul buku juga pakai huruf miring, guys. Dan untuk menegaskan dan mengkhususkan huruf, kalian juga bisa menggunakan huruf miring. Contohnya seperti ini. Nah, dengarkan aku, Tuan sok tahu, kau itu tidak lebih dari seorang pengecut. Nah, sok tahu ini kan sebutan untuk tuannya kan. Ini di huruf miring. Terus pengecut kan sebutan lagi, mengkhususkan kan. Dan itu di huruf miring lagi. Ini adalah yang betul, guys. Nah, sekarang aku kasih tahu untuk partikel D. Ini sebenarnya sering banyak yang salah, tapi kalian bisa niteni atau bisa melihat ciri-cirinya adalah kalau dipisah itu dia pasti menunjukkan tempat, itu pasti dipisah. Tapi kalau disambung itu kalau disandingkan dengan kata kerja. Nah, kalau dipisah kan itu kayak di sana, di tempat, di mana, itu dipisah. Tapi kalau misalnya kata kerja tuh contohnya kayak dimakan, diagungkan, diletakkan, itu disambung, guys. Jadi kalian cuma mengingat-ingat, oh kalau ini kata kerja berarti disambung, tapi kalau dipisah tempat biasanya. Nah, sekarang kalau ke ini tuh hampir sama kayak di. Jadi kalau dipisah itu dia tidak disandingkan dengan kata kerja. Jadi pasti menunjukkan tempat, guys. Tapi kalau disambung itu pasti disandingkan dengan kata kerja. Gitu aja sih. Jadi kalian gampang untuk ingat-ingat ciri-cirinya gimana penggunaan ke dan disambung atau dipisahnya. Nah, sekarang penulisan pun. Nah, ini kalian harus memperhatikan 12 kata yang aku tulis. Khusus 12 kata ini kalian sambung semua. Ada pun, andai pun, ataupun, bagaimanapun, biarpun, kalaupun, kendati pun, maupun, meskipun, sekalipun, sungguh pun, walaupun. Ini kalian bisa catat karena cuma 12 kata ini yang disambung. Selain itu, kalian bisa dipisah. Contohnya adalah aku pun, apapun, siapapun, kapanpun, dan lain-lain. Kalian bisa cari pokoknya selain 12 kata tadi dipisah. Nah, sekarang kita bahas penggunaan lah tapi di apostrof. Ini maksudnya adalah telah. Jadi lah apostrof dulu terus lah itu disebut telah, guys. Jadi contohnya langit lah gelap gitu. Itu artinya adalah langit telah gelap. Itu bisa dilakukan, guys. Caranya kasih apostrof. Nah, sekarang kita masuk untuk cara penggunaan apostrofkan, artinya adalah bukan atau akan dalam sebuah kalimat. Biasanya kan ada di dalam dialog tuh. Nah, ini kamu kan pelakunya, kan ini kan ada di tengah. Terus kan kamu yang mencuri, ini ada di depan. Dia kan, nah ini kannya ada di belakang. Jangan lupa dikasih apostrof. Kalau di awal dan di tengah, kan yang ada apostrof ini nggak perlu dikasih koma, guys. Nah, kalau yang ketiga kan dia koma, terus apostrof kan. Nah, kalau di awal, kalau di akhir kannya harus pakai koma sebelumnya. Ini kalian gampang banget sih, soalnya banyak toh contoh-contoh seperti ini. Jadi kalian harus mengingat. Well guys, sekian dulu yang dapat aku sampaikan tentang cara kepenulisan lagi sesuai dengan PUEB dan KBBI yang dipakai di novel, Vizo, Good Novel dan sebagainya. Ini memang yang sering dipakai. Kalian harus benar-benar belajar. Di tips dan tutorialku sudah tersedia. Itu ada part 1, part 2, part 3, kalian pelajari semua. Dan ini adalah cara gampang gimana cara kalian mengingat, ya kan? Aku mengucapkan ini juga
memudahkan kalian agar kalian cepat ngingat, oh ternyata kayak gitu gitu kan. Kadang kalau kalian baca tentang KBBI kalian suka lupa kan tetepan gitu kan. Ini caraku mengingat sih seperti itu gitu. Semoga bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa kalau kalian masih kesulitan, kalian bisa tanya di komentar, jangan malu-malu. Terus kalian bisa follow Instagramku yaitu @valenas_. Kalian akan mendapatkan informasi tambahan di sana. Terus setelah itu kalian bisa untuk klik notifikasinya biar kalian tahu kalau aku upload video terbaru. Jangan lupa like juga konten ini kalau kalian suka. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Mohon maaf banget kalau ada kesalahan kata dan ucapan. Makasih banget buat kalian yang setia nungguin konten aku walaupun kadang aku telat-telat upload ya kan. Buat kalian yang baru saja berkunjung bisa klik subscribe, like dan juga klik notifikasinya biar kalian tahu kalau aku upload video terbaru. Dan makasih banyak banget pokoknya. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye bye.